Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. ثم الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua DKM dan para pengurus Masjid Ulul Albab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya, dan insyaallah nanti kita teruskan salat tarawih. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan karunia rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di malam bulan Ramadan yang kita jalankan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 hari sudah berlalu kita lalui bulan Ramadan ini. Tentu masing-masing kita sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak amal soleh yang kita kerjakan, yang wajib dan juga yang sunnah. Motivasinya bahwa kita sama-sama memperebutkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan ini, dan berharap bahwa semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat kultum yang singkat ini, saya ingin menyampaikan, menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua, bahwa selain bersemangat menjalankan amal-amal soleh yang ada di bulan Ramadan ini, mari pula mengingatkan kepada diri kita bahwa di balik amal soleh yang kita lakukan itu ada peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan-peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dan meruntuhkan semua amal yang sudah kita lakukan. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari memupuk semangat kita untuk mengambil yang terbaik, memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan semua amal ibadah yang bisa kita kerjakan. Tetapi sisakan ruang dalam hati kita untuk terus berpikir bahwa berhati-hati dalam beberapa hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jangan sampai yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu berhati-hati. Dan di antara yang penting untuk selalu kita ingat adalah bahwa Allah mengingatkan kepada kita tentang satu perbuatan yang kita semua sudah tahu istilahnya, juga perbuatan-perbuatannya, yang disebut dengan syirik. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekali Allah mengingatkan kepada kita bahwa mempersekutukan Allah, menduakan Allah berbahaya dalam amal-amal kita. Syirik itu artinya kita menyembah Allah tapi menyembah selain Allah juga. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi di lain pihak kita juga meminta kepada selain Allah. Allah tidak mau diduakan. Jangankan Allah, manusia saja marah kalau diduakan. Menduakan Allah artinya membuat selingkuhan buat Allah. Istri kita diselingkuhi pasti marah. Suami diselingkuhi pasti marah. Apalagi Allah.
Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan segala kenikmatan yang kita nikmati, mata, telinga, lisan, kaki, tangan. Allah memberikan rizki yang tidak terhingga kepada kita. Tapi kemudian kita menduakan Allah, maka pasti Allah marah. Dan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mempersekutukan dirinya dan mengampuni selain itu. Jadi kalau ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada orang yang minum minuman keras, ini dosa besar, tapi potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masih terbuka. Tapi syirik tidak akan diampuni oleh Allah, dan semua amal yang kita lakukan menjadi sia-sia. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zumar Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diingatkan oleh Allah. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Muhammad, sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan juga orang-orang sebelum kamu, para rasul terdahulu. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka hilang semua pahala amalmu. Jemaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, syirik ini kata para ulama ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu pasti kita sudah tahu, menyembah selain Allah, bikin sesajen untuk gunung, untuk sungai, untuk pepohonan, itu dosa besar. Datang ke dukun, dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul falan tuqbalat salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun bertanya, mungkin barangnya hilang, mungkin dia belum punya anak, mungkin dia sedang sakit, sudah berobat kemana-mana tapi tidak tahu apa sakitnya. Fasaddaqa bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dia ucapkan, menuruti apa yang dia nasihati, salatnya tidak akan diterima 40 hari. Tidak akan diterima 40 hari. Kita puasa cuma 30 hari. Habis semuanya. Lewat masih utang 10 hari. Cuma sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kalau terdesak kadang-kadang hilang pikiran waras kita. Datang kepada orang yang kita anggap pintar lalu menasihati kepada kita sesuatu yang tidak masuk akal. Cuma sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya termasuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lama baru punya anak. 12 tahun. Beberapa kali janin itu tumbuh tapi tidak normal, akhirnya dikurek. Pada kehamilan yang terakhir itu pulang kampung, disarankan oleh keluarga datang ke seorang yang dianggap pintar supaya dikasih diobati, dijampi, supaya janin itu bisa bertahan. Saya datang dengan keponakan saya yang usia pernikahannya jauh lebih lama dari saya. Ketika masuk di rumah itu, disuruh duduk, lalu dikeluarkan 2 buah batu. Batu itu bentuknya aneh, mirip kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu disuruh beli air aqua, disiram ke bentuk benda itu, lalu setelah itu disuruh bawa pulang, suruh minum. Kata saya dalam hati, ini nasihat yang tidak akan saya lakukan. Beli 3 botol aqua besar untuk diminum supaya janin itu tahan. Batu yang dipertuah
yang dianggap berkhasiat. Sampai di rumah semua botol itu saya tuang, tidak ada yang diminum. Alhamdulillah anak saya lahir nggak pakai begitu. Kalau ketika itu meminum, mempercayai, maka rusak akidah, rusak amal, rusak iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan pertuhankan Allah satu-satunya. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta nasihat, datang kepada para ulama agar kita semakin kuat menjalani kehidupan. Tapi meminta tolong pada manusia yang dia tidak mampu, maka itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan perbuatan yang bisa menghapus semua amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang disebut oleh para ulama sebagai syirik kecil. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan kecil. Ketika Allah yang dipersekutukan, maka semuanya menjadi besar dosanya. Apa itu? Mereka menyebutnya dengan riya. Riya, ingin dilihat orang kalau kita beramal. Turunan-turunannya ini ada yang sederajat dengan ini, ada yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang. Lalu ada yang disebut dengan ujub. Ujub itu bangga diri. Tiga hal ini adalah sesuatu yang sangat halus di dalam diri kita. Menjalar, yang kata Rasulullah SAW, dia ibarat seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kadang-kadang kita menganggap bahwa itu bukan syirik, tapi ternyata dia adalah syirik. Sederhana, misal kita bangun tengah malam, sholat malam, jam 3 gelap gulita, deras air hujan turun dari langit, lalu kemudian muncul dalam diri kita, jangan-jangan malam ini saya sendiri yang tahajud, yang lain pada tidur kedinginan berselimut, tidak ada orang, tidak ada kamera, tidak ada yang melihat kita sama sekali, tapi muncul dalam diri bahwa jangan-jangan saya sendiri yang bangun malam hari ini. Itu berbahaya. Itu namanya ujub, kesombongan. Itu yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surga, padahal tidak ada sejengkal di langit tersisa kecuali dia pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperintah sujud, dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan Adam itu dari tanah, aku ini dari api. Aku lebih mulia, aku lebih hebat. Tapi karena perkataan itu, kesombongan, ujub, bangga diri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua amalnya, bahkan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, syirik besar ataupun kecil tidak ada bedanya. Semua meruntuhkan amal kita. Maka dalam malam-malam kita atau hari-hari kita menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa, melaksanakan salat malam, bersedekah, berinfak, berbagi, saling tolong-menolong, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Mari kita jaga, tidak diselingi, tidak diikuti dengan perbuatan syirik, karena sesungguhnya hal itu akan merusak semua amal yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.